Tidak ada yang tahu gadis ini pura-pura lumpuh. Preman masuk ke kamarnya, bahkan berbaring di sebelahnya. Cowok itu terus gombal. Untungnya orang rumah sudah pulang. Cowok itu menciumnya. Kemudian mereka pergi lewat jendela. Ivy menghapus bekasnya dengan muka dingin. Pengasuh yang menjaganya lebih jahat. Dia sering menyiksanya dan mengancamnya dengan gunting untuk tidak terus kencing. Demi menjilat atasannya, dia sering menyuruh atasan untuk melakukan pengobatan Ivy. Bos itu bilang ini berguna untuk pengobatannya. Mereka bersantai-santai di rumah Ivy. Dia sudah melewati hidup begini selama 10 tahun. Malamnya ada seseorang mengambil korek api. Ivy sama sekali tidak sadar. Paginya dia bangun melihat seorang pria terbaring di sampingnya. Pria itu memeluknya. Ivy mendorongnya ke bawah. Dia bahkan kentut dan kembali berbaring, mendorong Ivy ke bawah dengan tubuhnya. Ivy berusaha naik ke ranjang. Pria itu pun menggendong Ivy dan melemparnya ke ranjang. Pria ini bisu. Dia baru saja bebas dari penjara karena kasus pembunuhan. Dia kembali menggendong Ivy. Ivy menusuknya dengan jarum. Ivy yang digendongnya pun jatuh. Dia mengira sudah aman. Tapi pria itu kembali menggendongnya. Bahkan dengan kasarnya menahan Ivy di kursi. Dia duduk di seberang Ivy. Melihat Ivy tidak menurutinya, dia kembali berdiri. Dia dengan kasar menarik kursi yang diduduki Ivy. Dave membuka tali pinggangnya. Ivy bersiap menusuknya dengan garpu. Dave langsung mendorongnya sampai jatuh. Dave kembali mendudukannya, mengikatnya dengan tali pinggang. Dave kembali ke kursi dan mulai makan. Tapi Ivy tak berani makan melihat makanan di meja. Dia takut Dave meracuninya. Dave mengambil piring Ivy dan memakannya. Akhirnya Ivy tenang. Tiba-tiba dia muntah. Dave menggendongnya ke batap. Meskipun dia tidak memperlakukannya kasar atau lembut, tapi Ivy sadar Dave sedang menjaganya. Ivy pertama kali merasakan kehangatan. Malamnya, preman kembali masuk ke kamarnya. Kebetulan dilihat oleh Dave. Dave memukul mereka dengan gitar. Kemudian memakai jendela dengan papan kayu. Tapi Dave punya kebiasaan buruk. Tengah malam, Ivy dibangunkan oleh film. Dia menyiapkan makanan untuk Ivy, membersihkan tubuhnya, tapi tidak pernah melewati batasnya. Ivy tidak butuh pampers lagi, tapi Dave menggendongnya ke toilet. Kemunculan Dave membuat pengasuh tidak senang. Karena membuktikan Ivy tidak membutuhkan mereka lagi, mereka juga tidak bisa lagi korupsi uang Ivy. Ternyata Dave adalah paman kandung Ivy. Dia baru saja dibebaskan dari penjara. Mereka menyuruh Dave pergi dan akan memberinya uang. Ivy yang mendengarnya langsung berkata, 가지 마. setelah itu Dave mulai bisa menyenangkan Ivy. Perlakuannya tetap tidak lembut, mengajaknya nonton dan membuat kursi roda untuknya. Semua itu membuat Ivy merasa bahagia. Dia seperti menemukan cahaya di dalam kegelapan. Malamnya seorang polisi datang mengancam Dave pergi kalau tidak akan mengatakan kebenaran kasus pembunuhan pada Ivy. Dave yang membunuh ibu Ivy. Dia membuat sarapan mewah untuk Ivy. Ivy terdiam melihat tas koper. Dia frustasi. Dia tahu Dave akan pergi. Ivy kehilangan kendali. Malamnya, seorang pendeta datang mengatakan sebenarnya. Ternyata ayah Ivy sudah meninggal saat Ivy umur 5 tahun. Dave sebagai adik ayah Ivy memilih menjaga mereka. Tapi Dave membunuh ibu Ivy karena sesuatu. Pendeta itu ingin melecehkan Ivy. Dave tiba-tiba muncul dan membunuhnya. Paginya, Ivy yang tidak tahan memilih bunuh diri. Dave muncul dan mencegahnya. Dia berkata sebenarnya pada Ivy. Ternyata ibunya adalah primadona di desanya. Ada sekelompok preman menyukai wajah ibunya. Sebenarnya Ivy melihat semuanya. Dave menggendongnya ke kamar dan menyuruhnya pura-pura mati jika ingin hidup. Lalu mereka mengkambing hitamkan Dave. Mereka membuatnya menjadi bisu karena takut terbongkar. Salah satu dari mereka adalah anak kepala polisi, yang berarti Ivy tidak lumpuh. Tapi traumanya membuatnya mengalami kelumpahan otot. Ivy yang tahu kebenaran bersiap balas dendam. Dia mengubah gaya rambut dan make up, mencari pengasuh yang menyiksanya dan menyiramnya dengan air. Kemudian menggambar wajahnya, memanfaatkannya menangkap atasannya. Mereka pun disiksa olehnya. Preman yang sering melecehkannya juga kena karma. Ivy bermain drum, dia tidak merasa bahagia. Terakhir ada kepala polisi. Mereka diam-diam masuk ke rumahnya. Sebelum pergi, dia mengacungkan jari tengah. Dave membunuhnya, lalu Dave menggendong Ivy. Tapi dia tidak berhenti batuk, dia jatuh muntah darah. Ternyata Dave mendapat penyakit mematikan.
Dia dibebaskan karena hidupnya tersisa dikit, tapi tidak mengira hidup Ivy sangat kasihan. Dia memutuskan membuat Ivy bahagia bagaimanapun caranya. Ivy membuka jendela, sinar matahari menyinari wajahnya. Elang yang terbang di langit biru seperti merayakan kebebasan Ivy. Ivy juga sudah bisa berjalan. Mungkin ini yang diharapkan oleh pamannya. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.